Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisol Setia. Di sini saya mau menjelaskan tentang struktur lapisan penyusun. Dimulai dari bumi adalah urutan planet ketiga dari tata surya. Karakter struktur lapisan penyusun bumi. Struktur lapisan penyusun bumi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah barisfer atau yang disebut juga dengan inti bumi, dan yang kedua adalah astenosfer atau yang sering disebut juga dengan mantel bumi, dan yang ketiga adalah litosfer atau disebut juga dengan kerak bumi. Kerak bumi atau litosfer ini memiliki kedalaman sekitar 1.200 km. Kerak bumi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar kerak bumi terdiri dari kerak samudra dan kerak benua, sedangkan bagian dalam bumi terdiri dari sial dan sima. Sial adalah silisium aluminium yang memiliki ketebalan 35 km dan memiliki sifat yang cair atau lunak. Sedangkan sima adalah silisium magnesium yang memiliki ketebalan 65 km dan memiliki sifat yang padat ataupun keras. Jadi kayak kebalikan dari sial. Nah, sekarang mantel bumi atau yang disebut juga dengan astenosfer. Mantel bumi ini memiliki kedalaman sekitar 2.900 km. Mantel bumi memiliki sifat yang elastis dan lunak. Mantel bumi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Sekarang berlanjut ke inti bumi. Inti bumi atau yang disebut dengan barisfer ini memiliki kedalaman sekitar 5.100 km. Inti bumi ini terbagi menjadi bagian luar dan bagian dalam. Sekian dari saya penjelasan mengenai struktur lapisan penyusun bumi. Dan selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tentang skema siklus batuan. Skema siklus batuan ini dimulai dari magma yang mengalami proses pendinginan, kemudian akan terbentuk menjadi batuan beku. Dan batuan beku ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu batuan beku dalam, luar, dan koro. Batuan beku dalam mengalami proses pendinginan di dalam permukaan bumi. Contoh batuannya adalah batuan granit. Sedangkan batuan beku luar mengalami proses pendinginan di luar permukaan bumi. Contoh batuannya adalah basal. Sedangkan batuan beku koro mengalami proses pendinginan di sela-sela permukaan bumi, dan contoh batuannya adalah batuan gang. Sekian dari saya mengenai batuan beku. Nah, batuan beku yang mengalami, dan batuan beku ini nantinya akan mengalami 3 proses ya. Nah, batuan beku yang pertama akan mengalami proses pengangkutan. Batuan beku yang mengalami proses pengangkutan akan membentuk menjadi batuan sedimen klastik, dan contoh batuannya adalah batuan breksi. Dan yang kedua, batuan beku akan mengalami proses organisme dan membentuk menjadi batuan sedimen organik. Dan contoh batuan sedimen organik adalah batu bara. Dan yang ketiga, batuan beku akan mengalami proses pelarutan. Jadi kayak pelarutan organ-organ makhluk hidup yang yang kayak dilarutkan bertahun-tahun seperti itu. Nah, itu dinamakan batuan sedimen termik. Jadi batuan sedimen termik adalah batuan beku yang mengalami proses pelarutan. Dan contoh batuan sedimen termik adalah batu kualat. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang
batuan malihan atau batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk karena penambahan suhu dan tekanan dari dua batuan yang saya jelaskan tadi, yaitu dari batuan beku dan batuan sedimen tadi. Batuan beku dan batuan sedimen ini akan mengalami proses tekanan dan penambahan suhu dan kemudian terbentuklah batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah dinamik, yang kedua adalah termik, dan yang ketiga adalah batuan metamorf pneumatolitik. Contoh batuan metamorf dinamik adalah batu bara, dan sedangkan contoh batuan metamorf termik adalah kuarsit, dan yang terakhir contoh batuan metamorf pneumatolitik adalah batu permata. Sekian dari saya penjelasan mengenai skema siklus batuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.